Jadi dengan sakit ini sama masuk surga. Dosa-dosanya itu dihapuskan dengan sakit. Insya Allah, kan insya Allah tentunya ikhlas. Apa jawaban kakek ini, Bu? Dia nggak terima itu didoain. Apa Rasulullah? Kayak saya ini, biasa di kampung ini kalau sudah sakit seperti ini, biasanya mati ya Rasulullah. Jadi dia katakan didoakan oleh Rasulullah sembuh, malah dia katakan biasanya mati ya Rasulullah. Orang sakit seperti ini biasanya susah sembuhnya. Apa jawaban Rasulullah? Ya sudah, kalau maunya begitu matilah sana. Kalau maunya begitu ya sudah, terserah kamu, kan begitu. Artinya apa para doa? Kalau orang didoakan itu ya sudahlah, terima saja ya amin. Karena udah cepat sembuh. Malah jangan mendebat. Oh enggak, biasanya cepat mati. Ya sudah, cepat mati. Menurut kamu kalau ingin cepat mati, matilah. Artinya kesembuhan dan kesehatan itu tergantung pada pribadi masing-masing. Kalau kita ingin sehat, insya Allah sehat. Kalau kita ingin mati, insya Allah mati, kan gitu. Tergantung sugesti. Nah, kita tidak boleh putus asa. Wah, ini nggak akan sembuh, nggak boleh. Ya, karena yang meninggal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini peristiwa pada zaman Nabi Muhammad SAW bahwa sugesti itu sangat berpengaruh dalam kesehatan. Kita lihat di sini, Bu, di dalam surat Yunus ayat 62-63 disebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini kalau kita ambil kesimpulan dalam kesehatan, Bu, dua faktor ini, ada dua faktor kesehatan. Apa? Tidak khawatir terhadap masa depan. Karena dalam penafsiran, para ahli tafsir mengatakan maksudnya khawatir terhadap masa depan. Jadi orang Islam itu orang yang tidak pernah khawatir dengan apa yang belum terjadi. Masa depannya tidak perlu khawatir kalau belum terjadi. Ya. Pensiun nanti apa, nanti ke depan apa, anaknya jadi apa, itu nggak pernah khawatir. Karena itu masalah gaib diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Optimis, jadi jangan banyak pikir nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana. Itu bukan umat Islam, bukan orang Islam kayak gitu itu. Sudah tenanglah, insya Allah baik. Jadi banyak khawatir ini menyebabkan penyakit. Lah orang Jakarta, kenapa banyak terkena penyakit? Jantung, stroke, darah tinggi, darah rendah, darah sedang, ya, kencing manis, ya, dan seterusnya. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena sering khawatir. Taruhlah kita ada meeting dengan manajer perusahaan fulan, ya. Tiba-tiba kita naik mobil, macet tengah jalan di tol itu. Jam berapa? Jadi mobil yang di depannya itu walaupun secepat apapun kok lamban banget gitu loh. Lamban banget. Tergesa-gesa, istilahnya dalam bahasa Pondok Kelapanya adalah kemerungsung gitu kan. Jadi itunya wah nggak tenang gitu. Lah itulah kalau sudah begitu itu masuk penyakit-penyakit. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, nggak panik seperti itu, maka tenangkan hati, jangan sampai kita itu seperti itu, karena pertama akan nabrak orang, ya, kita akan tergesa-gesa, kemudian akan menimbulkan banyak penyakit. Jadi umat Islam itu la khaufun alaihim pertama, yang kedua walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Kalau khawatir terhadap masa depan, kalau sedih terhadap sedih terhadap yang sudah terjadi. Dunia ini cuma dua, yang akan datang dan yang sudah terjadi. Yang akan datang jangan khawatir, yang sudah terjadi nggak usah dipikir, sudahlah, yang sudah terjadi sudahlah. Apa yang dipikir terus nggak akan merubah keadaan. Biarlah yang berlalu. Ya, marilah kita buka lembaran baru, kan begitu. Memandang hidup ini dengan penuh optimis. Jangan terlalu mikir kemarin gimana, kemarin enggak.
Makanya kalau kita boleh bersedih itu hanya 10 menit. Menurut teori kedokteran cukup 10 menit saja, Bu. Lebih dari 10 menit sudah penyakit. Ya sudah, nah ini 10 menit saja sedih. Ya. Kalau sudah banyak-banyak, nah itu sudah menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Ini tambah satu lagi ayatnya. Ar-Ra'd 28, orang-orang beriman itu hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Orang banyak ingat Allah tenang. Kalau nggak mengingat Allah sedih dan khawatir. Ya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, bergerak dan beraktivitas serta berusaha. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari kata-kata Jibril alaihissalam. Ya, dalam Al-Quran firman Allah, tapi maksudnya menceritakan Nabi Jibril, menceritakan malaikat Jibril. Dia mengatakan sama Maryam, ya, di sini kata-katanya di sini adalah mana ini? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyya. Jadi kalau kita urutkan tadi, Bu, Maryam ketika hamil, pertama apa, Bu? Mengungsi ke tempat yang sepi. Yang kedua pada ayat 24, jangan bersedih, kan begitu. Jangan bersedih. Yang ketiga, geraklah. Jadi untuk menghilangkan kesedihan itu harus banyak beraktivitas. Maka malaikat meneruskan wahuzi, kata malaikat Jibril, dan goyanglah ilaiki bijid'in nakhlah, pangkal pohon kurma, tusaqit alaiki rutoban janiyya, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepada. Ini pelajarannya sangat banyak sekali. Yang pertama, Bu, kalau orang, saya tanya sama ibu-ibu kalau pas melahirkan itu tenaganya kuat atau tenaganya lemes? Punya kekuatan atau menjadi lemes, Bu? Kalau orang nggak bisa melahirkan, lemes kan? Nggak bisa apa-apa kan? Apalagi harus operasi besar. Dan melahirkan itu capek, begitu capek. Makanya dulu di Indonesia kalau orang melahirkan itu kalau di PKU atau di rumah sakit, di klinik itu tidak boleh keluar dari situ sampai 7 hari. Ini saya ingat ibu saya begitu, ya, itu nggak boleh keluar dari rumah sakit sampai 7 hari. Sekarang prinsip seperti itu sudah hilang. Masalah sekarang sehari sudah boleh pulang. Kalau di Mesir itu sudah lama prinsip itu. Kalau orang melahirkan, bahkan operasi sesar, di Indonesia masih lama, masih seminggu. Kalau di Mesir hanya sehari 2 hari sudah suruh pulang. Kalau orang melahirkan, setelah lahir diusir dari rumah sakit. Kamu udah melahirkan udah pulang, banyak antri, jangan lama-lama di rumah sakit. Dan sekarang orang yang dirawat rumah sakit yang opnam berbulan-bulan itu diperintahkan untuk jalan-jalan. Nggak tahu kalau di Indonesia di Mesir harus jalan-jalan itu. Karena kalau orang banyak berbaring di rumah sakit tidak bergerak, itu nanti nggak bisa jalan lagi, dia lumpuh itu. Ternyata ya, gerak itu menyehatkan. Sampai ini Maryam setelah melahirkan suruh gerak. Gimana sih Jibril ini kan habis melahirkan? Suruh gerak-geraknya bukan gerak biasa, suruh menggoyang-goyangkan pohon kurma. Ibu coba nanti, Bu, ibu kalau punya putri atau ibu sendiri kalau nanti melahirkan lagi, itu cari pohon kurma nggak ada, bolehlah. Itu pohon kurma bukan ya, pohon palem. Ya. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Nah, ini pondok kelapa kan banyak kelapanya. Ini Jibril memerintahkan Maryam habis melahirkan suruh goyang-goyangkan pohon kelapa. Lihat ini, goyang-goyangkanlah pangkal. Pangkal itu apa namanya? Pohon batang yang paling bawah itu. Jangankan orang yang habis melahirkan, orang sehat pun, laki-laki yang kuat pun goyang-goyangkan pohon kelapa gerak kayak. Ini kok aneh ya, kayaknya kok menyuruh sesuatu yang mustahil gitu ya. Jawabannya apa, Bu? Pertama, Jibril ya memerintahkan Maryam menggerakkan itu pertama untuk menunjukkan bahwa jadi orang itu jangan putus asa, usahalah.
walaupun sekecil apapun. Usahalah walaupun orang itu mustahil. Dulu siapa namanya, Siti Hajar, ketika ditaruh di padang pasir sebelum ada Mekah, sebelum ada Ka'bah itu, ya, atau ketika di Mekah itu suruh bolak-balik itu kan antara Sofa dan Marwah itu. Padahal airnya juga nggak ada. Ternyata ketika Nabi Ismail goyang-goyang tangannya, kakinya itu muncullah air Zam-Zam. Artinya apa? Jangan putus asa, usaha apa saja, walaupun sekecil apa, walaupun mustahil, kan suruh goyang-goyangkan. Ternyata benar, walaupun nggak gerak, pohon kormanya, buah kormanya berjatuhan. Nah, jadi pelajaran yang lain bahwa ibu-ibu yang habis melahirkan itu disunnahkan makan buah korma. Kalau buah korma nggak ada, berarti pakai sari korma. Orang yang melahirkan, orang yang lemas, orang yang sakit, kurang tenaga, minum sari korma atau makan korma. Makanya ketika kita berpuasa, insya Allah kita sebentar lagi berpuasa, paling baik berbuka itu dengan korma, bukan dengan kolak. Kolak dengan korma beda, sama-sama manis. Tapi manisnya kolak berbeda dengan manisnya korma. Yang manis asli korma itu. Nah, ini mukjizat Al-Quran. Pelajaran ketiga yang penting di sini adalah bahwa orang sakit itu harus banyak gerak. Harus banyak gerak. Ya, orang pusing macam-macam itu karena kadang-kadang malas. Gerak sehat. Dan bergerak itu kita akan berkeringat, dengan keringat itu insya Allah akan sehat. Bergerak juga itu memang beraktivitas ini sehat dan menyehatkan. An-Nasu, surat An-Nas, manusia itu bahasa Arabnya namanya An-Nas. An-Nasu, surat An-Nas. An-Nas ini dalam bahasa Arabnya artinya An-Nausu. An-Nausu itu An-Nasi ada 3 arti. An-Nas itu orang yang pelupa, maka orang itu selalu suka lupa. Yang kedua An-Nausu. An-Nausu itu makhluk yang bergerak. Jadi manusia itu kalau nggak bergerak sakit, karena menyelisih namanya. Nama itu An-Nausu, bergerak. Jadi kalau kita ingin sehat, banyaklah beraktivitas. Ini rata-rata di sini bapak dan ibu-ibu yang muda masih sedikit sekali. Saya sering mengisi pengajian khusus para pensiunan. Ya. Ini ada kelompok pengajian para pensiunan. Ketika saya mengisi, saya bilang sama bapak dan ibu pensiunan itu, bapak dan ibu, sangat baik kegiatan pengajian rutin ini, pengajian bulanan ini. Kenapa? Karena kalau bapak dan ibu di rumah nganggur itu cepat mati. Iya, secara kesehatan cepat mati. Orang yang nganggur itu, masuk banyak penyakit dan cepat mati. Oleh karena itu beraktivitaslah. Saya katakan sama bapak dan ibu waktu itu, ya, termasuk ikut pengajian. Jadi orang yang ikut pengajian ini insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan insya Allah panjang umur. Ya. Itu karena beraktivitas. Ya, ada kegiatan. Ya. Kalau di rumah melamun, tidur-tiduran, bingung kerjaannya apa, itu cepat kena penyakit. Ya. Saya punya mertua di rumah. Itu orang nggak ada kerjaan, dia pusing. Dia pusing. Maka dia nyari-nyari kerjaan apa? Yang ngepel, mencuci piring, macam-macam, itu banyak terbantu ya. Karena apa? Karena kalau dia nganggur pusing. Dan benar juga ya, beberapa tetangga kami juga begitu. Ketika saya temui, dia mesti lagi mengecat rumahnya. Padahal kemarin tuh rumahnya udah dicat. Saya balik itu lagi hari kemudian dicat lagi. Loh, kenapa dirubah-rubah? Mencari kegiatan daripada nganggur. Saya bilang bagus, Pak. Jadi kadang dicat, kadang rumputnya dipotong, kadang rumahnya hampir setiap hari rumahnya itu direnovasi, diganti apanya. Alasannya daripada nganggur. Saya bilang bener. Kalau orang tua pensiunan, kalau nganggur itu musibah. Nah, ini sudah diyakini orang-orang Jepang dan orang-orang Cina. Mereka
orang-orang Jepang dan Cina itu walaupun memimpin perusahaan-perusahaan nasional dan internasional kaya raya, tetapi kadang-kadang kita lihat bahkan di Indonesia, ya, itu mereka sudah tua itu ke toko, ya, ke toko itu ikut mana fotokopinya Pak, ya, ikut fotokopi. Kadang mau apa Pak dan sebagainya. Dia itu ikut melayani para pelanggan padahal sudah punya karyawan sangat banyak sekali. Ini salah satu faktornya beraktivitas di hari tua itu menyehatkan. Nah ini penting ya. Jadi jangan sampai kita ini menganggur. Nanti kalau kita luaskan lagi, Rasulullah SAW itu kemana-mana itu sering membawa cucunya, namanya Hasan dan Husain. Bahkan ketika sholat jadi imam pun cucunya dibawa. Sampai ketika beliau sujud dinaiki oleh cucunya itu. Sampai sujudnya lama banget itu. Kenapa? Semakin tua semakin banyak perangnya. Rasul itu semakin tua semakin banyak perangnya. Bahkan semakin banyak istrinya. Jadi Rasulullah SAW itu justru menikah terus ketika di hari tua, bukan di hari muda. Ketika semakin tua semakin menikah lagi. Dan semakin banyak perangnya dan semakin membawa cucunya. Itu kita tafsirkan bahwa memang beraktivitas, semakin sering beraktivitas itu semakin menyehatkan. Maka termasuk orang tua yang ada bermain dengan cucu itu sehat. Ya pernah kita sampaikan di tempat lain itu ada hadis. Kenapa Rasulullah ke masjid bawa anak kemana-mana bawa anak sebagainya? Itu karena orang tua itu terhibur dengan anak kecil. Maka kalau bisa Bu, cucu-cucu ibu itu atau bapak-bapak ini taruh di rumah untuk nemani ketika sepi. Karena anak-anaknya udah pergi kemana-mana, udah punya rumah sendiri, dia kesepian, bingung kan, ada cucunya, bisa main-main lagi gimana gitu, digendong dan sebagainya. Jadi mudah lagi kakek itu, makanya sehat ya, kalau ada cucunya. Nah ini prinsip-prinsipnya dari Rasulullah SAW. Ya, jadi beraktivitas itu menyehatkan. Ya, ini kalau saya sebutkan banyak bisa dibaca sendiri bagaimana Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ya, seorang ulama yang sangat terkenal sekali sampai di Indonesia jadi mazhab Syafi'i. Ini salah satu ulama yang paling banyak melakukan aktivitas perjalanan. Beliau lahir di Palestina, pindah ke Mekah, kemudian ke Madinah, ke Irak, ke Yaman, dan terakhir ke Mesir. Beliau menuliskan bait-bait syairnya dalam buku beliau, banyak sekali di sini. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ternyata orang beraktivitas itu seperti air yang menggenang dan air yang ngalir. Imam Syafi'i mengatakan, ra'aitu wuqufan ma'i yufsiduhu in sala taba wa in lam yasil lam yatib. Saya melihat genangan air itu merusak. Ya kan Bu, genangan air itu merusak nggak Bu? Merusak. Kalau ada selokan nggak jalan, rusak. Sungai Ciliwung kalau nggak ngalir rusak. Ya. Tapi kalau dia ngalir, bukan banjir Bu. Justru banjir itu karena banyak sampahnya nggak ngalir Bu. Kalau ngalir nggak banjir. Kalau ngalir bisa dibuat tenaga listrik. Ya, itu dengan aliran air. Nah ternyata begitu orang itu kalau nganggur rusak. Tapi kalau beraktivitas sehat. Nah begitu. Air itu makanya air itu mengalir terus itu karena sehat. Karena kalau air berhenti itu menggenang dan sehat dan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu dalam fikih kita tidak boleh mandi di air yang menggenang. Dan di situ dibuat bahkan dilarang kencing di air yang menggenang. Boleh berwudu di sungai yang mengalir walaupun kotor dan ada najisnya. Boleh itu. Jadi sungai gitu mengalir deras, kita berwudu walaupun depannya lewat pisang goreng itu. Tetap saja sah. Karena apa? Mengalir. Nah, mengalir itu penting. Nah, mengalir itu artinya beraktivitas. Jangan sampai kita itu nganggur. Subhanallah. Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam itu. Yang saya teruskan karena ini banyak keterangannya bisa dibaca sendiri. Yang keempat, makan dan minum yang bergizi. Apa kata Jibril di sini? Kuli fakuli wasyabihi Maryam. Tadi kamu jangan bersedih,
kamu pergi ke tempat yang tenang, jangan bersedih. Kemudian apa tadi? Bergerak, goyang-goyangkan pohon kurma. Yang keempat di sini, makanlah yang bergizi. Kuli wasrofi, nanti makan kurma sama minum air sungai. Kalau disuruh air sungai yang muncul dari sumber mata air yang asli, itu air yang paling menyehatkan. Ya mungkin air yang diberikan sama saya ini air aqua yang diambil dari mana? Air tanah pegunungan. Air tanah pegunungan, bukan air di Pondok Kelapa. Karena sudah polusi susah. Air pegunungan, subhanallah, itu karena disimpan dalam tanah. Nah, tanah itu merupakan simpanan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpan air. Maka saya pada sebuah kesimpulan bahwa air yang sehat adalah air yang disimpan dalam tanah. Maka apa yang sehat itu air sumur. Ya, tentunya sumurnya dari tempat yang jernih, bukan tempat yang sudah polusi seperti ini. Lah kalau untuk tempat nanti pakai kendi yang terbuat dari tanah liat. Sangat bagus sekali. Jadi air yang bercampur dengan tanah dan kendi itu menyehatkan karena tanah itu bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang ada dalam air itu. Maka yang kepengen kulitnya halus dan seterusnya itu mandi di air yang dicampur dengan tanah. Ya, nanti ada pembahasan mukjizat tanah dan kesehatan. Ya, termasuk ya kalau kita dijilat oleh anjing, anjing itu punya bakteri yang sangat berbahaya itu di lidahnya, di liurnya itu. Tidak bisa dengan sabun semahal apapun juga, hanya bisa dihilangkan dengan tanah. Karena kalau dia dijilat oleh anjing, bejana kita harus dicuci dengan tanah. Ibu bisa dibuktikan kalau ada piring yang kotor, yang dalam nggak dipakai, pakai sabun nggak bersih-bersih, dengan tanah diusap gitu jadi mengkilap, masuk kloset dan sebagainya itu coba pakai tanah itu langsung bersih itu. Memang tanah itu bisa membunuh berbagai macam penyakit. Makanya anjing sama kucing tahu rahasia ini. Ketika dia buang kotorannya, apa kucing itu ditutup dengan tanah. Kita perhatikan kucing itu, dia tidak akan buang kotoran di sini karena nggak ada tanah. Dia akan cari tanah yang pasir gitu. Buang kotoran itu ditutupi oleh kucing itu sendiri. Kucing aja tahu khasiat tanah, apalagi kita, ya mesti harus lebih tahu. Maka semua bakteri-bakteri itu bisa kita hancurkan dengan tanah. Nah, karena itu kita kalau mati, manusia kalau mati dikuburkan dalam tanah. Karena mayit kan bangkai ini kalau nggak dikuburkan tuh banyak belatung-belatungnya itu. Maka ketika dikuburkan dalam tanah, habis itu oleh tanah, sudah dihabisin belatung-belatung itu dan tidak menular kemana-mana. Itu hebatnya tanah. Maka di dalam beberapa surat disebutkan dalam surat Toha, minha khalaqnakum wa fiha numitukum wa minha nu'itukum wa fiha nu'itukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya, dari tanah Anda diciptakan dan kepada tanah Anda akan kembali. Dan dari tanah pun Anda akan dibangkitkan kembali. Maka nanti pada kesimpulan kalau kita hidup sehat, jangan tinggalkan tanah. Jakarta bisa banjir, kenapa Bu? Kenapa Bu? Bahasa Jakarta bisa banjir? Karena tanahnya diaspalin semuanya, dibuat apartemen, dibuat mal-mal, maka banjir. Dulu namanya itu mal mana itu di Jakarta Utara itu? Mall apa Bu? Yang di Jakarta Utara, Kelapa Gading. Itu dulu rawa-rawa itu untuk peresapan kota Jakarta. Sekarang dibuat mall, dibuat perumahan, udah habis lah. Ya. Jadi kalau kita nggak ada tanah di rumah-rumah kita, itu nggak bagus. Maka supaya mengurangi banjir, dianjurkan setiap rumah punya resapan tanah, resapan air. Disisakan beberapa tanah untuk tumbuh-tumbuhan dan air. Kalau tidak, itu rusak dan air kita jadi keruh. Jadi tanah memang sangat luar biasa itu pada pembahasan tersendiri.
Maka di sini fakuli wasrobi, makan dan minumlah. Minumnya dari air yang berasal dari tanah yang bersih, dan kuli, makanlah kurma. Nah, di sini saya ingin menyebutkan sebenarnya di situ sudah disebutkan Bu, perkataan Dr. Kenneth Skoper. Ya, di sini tulisannya kurang lengkap. Di sini bisa dilihat dia dalam bukunya Meningkatkan Daya Tubuh mengatakan, ya, itu mengatakan apa deh Bu? Apa itu? Karena Spoker mengatakan pilihlah, ya, pilihlah, mana itu? Ya, sehat adalah bagaimana Anda memilih makanan. Jadi diakui oleh para dokter. Setiap kali makan, Anda mengambil keputusan penting mengenai masa depan Anda. Apa yang Anda makan dan bagaimana cara makan dapat menentukan berapa lama Anda akan hidup dan apakah Anda sakit atau sehat. Ini perkataan ahli gizi internasional, Kenneth Skoper. Jadi kalau kita mau makan, itu ingat, ya, mau hidup lama atau ingin mati cepat, ya, baru kita pilih makanan, ya. Jadi sangat makanan ketika makan gorengan tadi, itu berarti kita menentukan bahwa umur kita, ya, hanya sebentar, kan begitu. Kalau yang terbuat dari minyak yang jenuh, atau makanan cepat saja, atau makanan yang lain yang ada zat pengawetnya, ada zat pewarnanya, dan sebagainya. Makanan-makanan yang banyak diawetkan itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Nah, ini kata mereka, pilihlah makanan, karena dengan memilih makanan itu kita bisa menentukan masa hidup kita dan masa mati kita, ya. Ini sebenarnya menafsirkan tadi surat Abasa tadi, falyanzuril insanu ila ta'amih, yang artinya hendaknya setiap manusia melihat makanannya. Makanlah makan yang bergizi dan jangan makan yang mengandung racun, mengandung hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, itu sangat penting. Karena itu Allah SWT di sini memerintahkan Maryam untuk memilih makanan kurma dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Perbanyaklah makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu memperpanjang umur kita. Kemudian yang terakhir adalah istirahat atau tidur yang cukup, ya. Istirahat dan tidur yang cukup. Lah ternyata banyak orang kena penyakit itu karena terforsir pikiran dan tenaganya, terlalu capek, dipaksa mengejar target, mengejar deadline, ya. Karena ada begitu kan, orang-orang para pengusaha, orang-orang yang pejabat-pejabat tinggi juga begitu. Ini belum selesai, dipaksa, padahal udah capek. Akhirnya dia ambruk, ya, drop out di situ, akhirnya sakit. Boleh kita telitilah teman-teman kita, saudara-saudara kita, kenapa sakit-sakit itu sebagian karena terlalu terforsir tenaga dan pikirannya. Ini tetangga saya yang sakit jantung dioperasi tadi salah satunya itu. Dia tidak pernah istirahat karena banyak proyek ini akhirnya. Nah ini, jadi penting Pak, istirahat secukupnya. Lah istirahat ini para hadirin rahimakumullah, ya, istirahat ini berupa tidur. Berarti artinya kita sampaikan tidurnya pada bab keempat tadi, tidurnya itu kalau bisa ba'da isya, habis isya, nanti bangunnya sebelum subuh. Kalau bisa sebelum subuh mandi dulu, itu sehat. Karena ada seorang yang juga awet muda, sehat sampai 100 tahun juga masih kuat, itu ketika ditanya kenapa, rahasianya apa, dia mandi setiap jam 1 malam. Mungkin terlalu ekstrim 1 malam ya, jam 3 malam lah ya. Jam 3 malam itu lebih baik mandi besar, ya, karena mandi sebelum subuh itu menyehatkan. Dan ini menurut keterangan para ahli medis juga, ya. Nah, ini penting ya, ini jadi istirahat yang cukup, ya. Kalau siang hari itu istilahnya cukup 10 menit, 15 menit sampai 30 menit sudah cukup, ya. Itu kalau terlalu capek. Istirahat siang hari itu lebih baiknya sebelum sholat zuhur. Nah, kalau kita bangun jam 3 malam, itu kan capek sebelum zuhur itu.
tidur sebentar, baru nanti tidurnya seger. Setelah itu nggak istirahat lagi sampai sholat isya. Dan ibu-ibu dan saudara sekalian, makan sendiri ada polanya. Menurut ahli gizi dan para dokter bahwa makan yang sehat itu adalah ketika pencernaan sudah buka. Jadi pencernaannya ada jam kerjanya juga. Kayak kita jam kerja itu mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Pencernaan juga persis seperti itu. Bukanya mulai jam 7. Jam 7.30 lah, 7.30 kayak tadi mulai kuliah duha jam 7.30. Tutupnya jam 6 sore. Oleh karena itu makanlah pada masa-masa buka kerja ini. Maka dianjurkan kita makan pagi, jangan meninggalkan makan pagi. Kemudian nanti makan sore hari sebelum maghrib. Di dalam hadis disebutkan, jika dikumandangkan adzan maghrib, sedang makan disediakan, makan dulu. Ya. Jangan sholat dulu, makan dulu. Nanti habis isya jangan makan, habis isya itu tidur. Nah, tapi kalau kita habis isya malah beli sate, salah kaprah. Dari sisi kesehatan salah, dari sisi syariah salah. Dari sisi kesehatan, orang mau tidur malah makan sate. Mau tidur itu jangan makan yang berat-berat, makanlah yang ringan-ringan. Jika terpaksa lapar, maka makanlah buah-buahan, karena buah-buahan ini mudah dicerna. Kecuali pisang ini sampai kepada pencernaannya sampai setengah jam. Tapi kalau selain pisang itu 10 menit, 15 menit, 5 menit. Kalau sate, daging, ya, kayak nasi ini butuh berjam-jam untuk mencerna. Karena itu kalau kita habis makan tidur itu bermasalah. Dia akan bermimpi buruk, ya, dikejar-kejar anjing dan seterusnya. Itu kalau kita makan sebelum tidur, dan menurut kesehatan tidak boleh. Bahkan minum sebelum tidur pun itu tidak dianjurkan. Kalau mau minum banyak-banyak setelah tidur. Ini sudah diteliti dan semuanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi Muhammad SAW itu kalau makan sebelum maghrib dan beliau habis isya tidur. Bahkan dalam hadis saya disebutkan bahwasanya beliau bersabda, jika datang maghrib, di sini saya sebutkan juga ketika mewaspadai datangnya malam, saya sebutkan hadisnya, jika datang maghrib maka masukkanlah anak-anakmu ke dalam rumah, tutuplah pintu rumah, tutuplah bejana-bejana, ya. Jika kalian tidak mendapatkan tutup, maka gunakanlah walaupun dengan lidi, ya. Lidi kalau ada gelas kayak gini kan ada tutupnya, bagus kalau malam ditutup. Kalau nggak ada, pakai lidi atau pakai kabel juga nggak apa-apa. Kata Rasulullah, karena setan itu tidak bisa membuka pintu yang ditutup, ya, tidak bisa membuka tutup yang dipasang di gelas. Jadi setan nggak bisa masuk ke sini. Ini kata Rasulullah SAW. Dan kalau pintu rumah kita tutup nggak bisa masuk. Ya, itu malam. Jadi artinya apa? Dan matikan lampu, kata Rasulullah tambah satu, dan matikan lampu. Karena itu orang desa itu paling irit hidupnya. Ya. Nggak perlu listrik. Kita listrik berapa tiap bulan, Pak? 200.000, 300.000. Itu kalau di desa nggak perlu listrik, karena listrik ini sebenarnya isinya juga dinyatakan kalau orang desa kan siang sudah, makanya rumah yang sehat itu rumah yang atapnya itu ada sinar mataharinya, itu ada kacanya itu, jadi nggak perlu lampu. Ketika malam karena maghrib, ya kita sholat pakai lampu sebentar, maghrib sampai isya, setelah isya tidur, jadi praktis nggak perlu listrik. Apalagi nonton bola nggak sempat. Listrik dan sebagainya nggak sempat, TV nggak sempat itu, karena memang malam itu hendaknya tidur dan gelap, tidak ada aktivitas. Itu hidup yang sehat. Makanya orang suku Hunza tadi paling sehat, kenapa? Karena mereka tidur habis sholat isya. Ya, olah alam soalnya. Ini hal-hal yang bisa menyehatkan. Maka ini ada penafsiran berikutnya. Di sini ada ayat terakhir, ayat 28 tuh ya, ada wa qarri aina, kan di situ ya, wa qarri aina itu ayat yang ke-28 tuh ya. Ya, wa qarri aina itu mempunyai dua arti, Bu. Yang pertama, qarri aina itu ditafsirkan, qarri aina itu hendaklah Anda tidur. Ya,
Ya, tadi sudah disebutkan tentang manfaat tidur, tapi penafsiran kedua bahwa qari'aina itu bergembiralah dengan lahirnya anak. Ini ada hadis-hadisnya. Bergembiralah dengan lahirnya anak. Nah, ternyata ini melihat sesuatu yang menyenangkan itu menyehatkan. Maka saya tambahkan di situ, saya tambahin 16 poin ke-6 itu bahwa sehat bisa dicapai dengan cara melihat sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan itu apa, Bu? Dalam Al-Quran sesuatu yang menyenangkan itu dua, anak dan istri. Kalau Rasulullah ditambahi 1 dan sholat. Anak dan istri itu menyehatkan. Makanya nanti ada, insya Allah ada kajian lain ya yang sedang saya teliti bahwa menikah itu sehat. Orang yang membujang tidak mau menikah atau memperlambat pernikahannya sampai dia selesai karirnya itu tertimpa berbagai macam penyakit. Menikah umur 40 tahun, nah itu sudah ketinggalan. Maka nikah dini itu bagus, umur 20 tahun, 23 tahun itu bagus ya. Dari sisi sosial, psikologi dan kesehatan serta Islam. Ya. Karena apa? Kalau seorang laki-laki sendiri tidak ditemani perempuan itu berbagai macam penyakit muncul. Tapi kalau ditemani perempuan, ditemani istrinya, sudah dia bahagia, ada tempat curhatnya, ya kemudian dia tidak pikiran macam-macam, sehat. Jadi istrinya soleha, suaminya soleh, menyehatkan. Ditambah punya anak, subhanallah sehat. Makanya banyak orang-orang yang tidak punya anak akhirnya terkena penyakit karena mikir dia, karena punya ibu, sifat keibuannya tidak terlampiaskan. Akhirnya dia apa? Orang yang tidak punya anak biasanya aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Kalau dia tidak aktif, itu sifat keibuannya mandul. Karena itu orang yang tidak punya anak biasanya aktif. Kalau punya anak dilampiaskan kepada anaknya. Nah, ketika melihat anak dan melihat istri itu menyehatkan. Makanya di sini ada doa. Doa apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan ya, di sini ada cuma ya Allah, berilah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Penyejuk mata, Bu. Hati itu berasal dari mata. Kalau matanya sejuk, hatinya jadi sejuk, kan begitu. Maka ketika anaknya subhanallah, anaknya soleh, hafal 30 juz, itu sejuk hatinya. Istrinya ketika pulang dari kerja menyambut, subhanallah, itu senang. Walaupun di kantor banyak masalah, ketika disambut istrinya jadi hilang itu semua masalah. Ketika orang tuanya banyak utang, ya, melihat anaknya lucu, itu nggak terpikir utang itu. Karena melihat anak lucu. Makanya Maryam ini ketika melahirkan sedih, kata malaikat, jangan sedih Maryam, wa qarri aina. Menurut ahli tafsir, gembiralah dengan Isa, dengan anak bayi yang mungkin menyenangkan. Makanya